Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Saya mau share aja cerita tentang kesalahan-kesalahan dalam mengasuh bayi. Ini beberapa ada juga yang saya lakukan dan saya baru tahu kalau itu memang sebaiknya nggak dilakukan oleh bayi, nggak dilakukan oleh bunda ke bayinya kayak gitu. Langsung aja ya. Yang pertama tentang makain bedak terlalu banyak ke bayi. Jadi kalau kita punya bayi ya, kita sebagai orang tua baru terutama, itu seneng banget pasti yang namanya bayi yang bau bayi banget, yang wangi, lucu, menggemaskan. Kemudian kayak kita pengen bayi kita tuh selalu stay cool gitu ya. Akhirnya kita makein bedak itu terlalu banyak biar bayinya wangi dan tetap cantik atau tetap ganteng, tetap cakep. Biasanya kita tuh banyak makein bedak itu di daerah ini wajah karena yang dilihat orang, kemudian di daerah ini leher dan lipatan-lipatannya, terus kemudian di daerah paha, bokong atau daerah ini ya kemaluannya. Nah, kita sebenarnya nggak perlu sih berlebihan makein bedak ke bayi karena itu malah justru berbahaya. Soalnya gini, kalau kita makein bedak ke bayi di area wajah yang berlebihan, itu nanti bisa jadi bedaknya itu terhirup, kemudian tertelan atau nggak gitu masuk ke mata. Kalau orang zaman dulu, orang zaman sekarang juga sih, kalau makein bedak ke bayi itu kan pakai kayak gini nih. Nah, tutulan kayak gini yang dikasih bedak kemudian diblok kayak gitu. Itu nanti pasti kan pakai bedak tabur biasanya. Itu biasanya tuh langsung bul gitu ya bedaknya. Kadang bayinya sampai bersin kayak sampai ke batuk-batuk atau nggak tuh sampai merem-merem gini karena kelilipan. Itu sebaiknya kita hindari ya, soalnya kalau masuk ke saluran pernapasan atau nggak gitu masuk ke mulutnya atau nggak gitu kelilipan ke mata, itu malah justru bikin bayinya jadi nggak nyaman dan akhirnya jadi rewel. Jadi sebaiknya untuk daerah wajah kita pakein bedak padat aja karena sudah ada kok produk bedak bayi yang bedak padat yang itu khusus untuk wajah. Soalnya kalau khusus untuk wajah yang pakai bedak itu, yang pakai bedak padat itu sponsnya tuh yang kayak gini. Sponsnya tuh kayak gini dan itu jadi kayak nggak semakin bluk gitu loh ke wajah. Jadi kayak mengantisipasi biar bedaknya tuh nggak berterbangan dan terhirup oleh bayi. Kadang kita juga bedakin bayi yang di area leher itu ya kayak sebanyak-banyaknya aja gitu ya, biar bayinya nggak keringetan, biar bayinya nggak kena biang keringat atau apa, nggak gatelan atau nggak kemerahan. Biasanya kita langsung aja blok ini ya bedak ke area leher bayi, padahal itu nggak boleh. Soalnya kan kalau kita nempelin bedak di sini ya, misalnya ini blok ini, itu pasti bedaknya juga akan bush, nanti terhirup oleh bayi juga bahaya. Terus lagi biasanya kalau orang zaman dulu itu, zaman sekarang juga mungkin ada sih, kayak bayinya habis pipis atau habis BAB gitu dipakein bedak di lipatan paha sama di area bokong. Itu sebaiknya juga dihindari atau dikurangin pakein bedaknya, soalnya kalau bedaknya itu ngumpul gitu ya di satu tempat, itu nanti malah bikin kulitnya jadi iritasi, juga nanti malah memicu pertumbuhan jamur atau bakteri yang menyebabkan penyakit yang bisa menyebabkan iritasi atau ruam pada kulit bayi. Menyebabkan ruam pada kulit bayi. Nah, solusinya kayak gimana? Solusinya kalau bayinya habis pipis atau habis BAB, ya udah dilap aja pakai tisu basah yang non alkohol atau yang nggak ada parfumnya. Terus kemudian dikering anginkan atau dilap pakai tisu kering, udah langsung dipakein popoknya. Atau kalau nggak mau pakai tisu basah karena mengandung bahan kimia, ya pakai ini aja, tisu atau kapas ya yang dicelup sama air hangat, baru kemudian dibersihkan, dikering anginkan, udah langsung dipakein popok. Kalau mau pakai bedak karena mungkin udah terbiasa ya nggak pakai bedak nggak enak, kasih aja di lipatan pahanya tapi pelan-pelan namburnya gitu, biar nggak sampai terkumpul di satu tempat di area kelamin bayi sehingga nanti malah menyebabkan infeksi atau iritasi. Terutama untuk bayi perempuan, kalau bayi perempuan itu kan kemaluannya itu kan ada lipatan-lipatannya itu. Nah, biasanya tuh akan nyelik di situ bedaknya. Jadi kita kayak lebih harus hati-hati gitu ya makain bedak ke bayi. Terus kalau bisa pas mandi itu area yang lipatan-lipatan itu dibilas sama air biar
kumpulan bedaknya itu nggak sampai tertimbun lama di area kelamin bayi, dan nanti itu biar kulit bayinya jadi lebih bersih gitu ya. Terus yang kedua, kesalahan yang kedua, lampu nyala saat tidur. Kalau kita sebagai orang tua baru yang baru punya bayi gitu ya, pasti kan excited banget ya, pasti seneng banget, dan kita itu ingin selalu memastikan bahwa bayi tidur itu dalam keadaan aman, nyaman, kayak gak digigit nyamuk, terus kemudian selimutnya gak ditendang-tendang, atau gak gitu posisinya salah. Kalau ada lampunya gitu kan kita bisa lihat. Nah, tapi ternyata ini justru nggak baik ya untuk bayi. Soalnya gini, ada banyak alasan. Alasan yang pertama, bayi itu belum bisa membedakan waktu siang dan malam. Jadi jam biologis dalam tubuh bayi itu masih belum terbentuk. Nah, tugasnya kita sebagai orang tua adalah memperkenalkan ke bayi jam siang dan jam malam, sehingga bayi itu bisa mengatur siklus tubuhnya dan mengatur jam biologisnya, kapan dia harus tidur lama, kapan dia harus bangun, kapan dia harus beraktivitas, bermain, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperkenalkan dulu ke bayi tentang siang dan malam. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan cara mematikan lampu atau membuat lampu di kamar itu menjadi redup. Jadi kalau nggak mau matiin lampu, emang sih kalau matiin lampu tuh bahaya banget. Aku juga pernah ngalamin kalau lampunya dimatiin tuh kayak mau nyusuin bayi tuh susah. Takutnya nanti malah kena masuk ke hidung atau nggak gitu kemana-mana gitu kan, ke pipi atau kemana. Nah, nggak tepat di mulutnya bayi itu kan bahaya emang kalau nggak kelihatan. Jadi mending pakai lampu tidur. Kalau saya sih ini kan pakai lampu atas ini kalau beraktivitas, kalau siang hari. Tapi kalau udah malam hari udah pakai lampu tidur yang 5 watt itu yang ditaruh di bawah. Jadi kayak biar kita tetap bisa ngawasin dia digigit nyamuk atau enggak. Kemudian kalau nyusuin posisinya udah bener atau belum. Tapi tetap bayi itu tahu kalau kondisinya tuh sudah redup, lampunya sudah remang-remang, oh berarti dia harus tidur malam, seperti itu. Kemudian alasan selanjutnya ini terkait biologis ya, terkait jam biologisnya bayi. Jadi kalau lampu dimatikan itu hormon yang namanya hormon melatonin itu akan disekresikan oleh otak, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, hormon ini menyebabkan bayi menjadi lebih bahagia ketika dia bangun. Hormon ini juga bisa menyebabkan bayi menjadi rileks, nyaman, dan tenang. Jadi ketika bayinya itu tidur dalam keadaan gelap, ternyata hormonnya itu justru akan diproduksi. Berbeda halnya kalau lampunya dinyalakan, itu hormonnya nggak bisa diproduksi karena kerjanya tuh berlawanan dengan cahaya. Terus alasan yang selanjutnya gini, kalau kita mematikan lampu atau membuat lampu di kamar bayi menjadi redup, itu juga bisa mengistirahatkan otak si bayi. Jadi kayak bayi itu bener-bener tidur gitu loh. Soalnya gini, kelopak mata kita itu sebenarnya masih bisa tertembus oleh cahaya. Jadi kalau seandainya lampunya nyala, terus kemudian bayinya tidur, oke sih terlihatnya memang tidur kayak gini. Tapi lensa mata itu masih bekerja, otak itu masih bekerja untuk menerjemahkan rangsangan cahaya yang masuk ke mata. Jadi kayak otak itu nggak bisa beneran istirahat, kayak gitu. Terus alasan yang selanjutnya, ini yang beneran saya alami. Kalau bayi tidur dalam keadaan gelap, ketika dia bangun, dia pasti kayak langsung tidur lagi karena dia merasa itu masih gelap. Oh, bayi saya nangis. Oke, lanjut. Kesalahan yang ketiga yang sekarang saya lakukan adalah pakai kipas angin berlebihan. Jadi sekarang, detik ini, waktu saya bikin video ini, itu kipas anginnya nyala. Dan itu sebenarnya salah sih, tapi ya gimana, soalnya panas kan. Kalau panas bayinya rewel. Kalau bayinya rewel dia nggak mau tidur. Kalau nggak mau tidur bayinya kurus. Kalau kurus kitanya sedih. Kalau sedih ibunya depresi, asinya nggak keluar, ya malah jadi berantai kan. Jadi ya pakai kipas angin, tapi yang bijak, yaitu dengan cara tidak langsung mengarahkan ke bayi. Jadi kipasnya tuh nggak langsung ngarah ke bayi ya gitu, ini ngarahnya ke saya gitu ya. Jadi pakai kipas angin berlebihan itu emang sebuah kesalahan yang sebaiknya kita hindari. Soalnya kan angin dari kipas angin itu bisa menyebabkan debu yang ada di sekitaran bayi tidur itu jadi berterbangan. Nah, kalau bayinya tidur terus kemudian debunya berterbangan di sekelilingnya, debu itu akan terhirup oleh dia, atau nggak gitu ada yang tertelan atau bikin mata kelilipan sama kayak kasusnya bedak tadi, dan itu malah jadi bayinya kayak jadi kena gangguan pernapasan gitu. Ada tuh tetangga saya yang katanya dia pakai kipas terus masih kecil, itu debu halusnya tuh sampai masuk ke paru-paru dan akhirnya jadi bayinya tuh sesak gitu loh. Tapi ya semoga kita nggak sampai ngalamin yang kayak gitu.
pakai kipas sih boleh sih, tapi kayak jangan langsung mengarah ke bayinya. Jadi mungkin dihadapin ke tembok, baru nanti biar temboknya itu yang memantulkan angin ke si bayi, atau nggak gitu paling nggak bikin ruangannya jadi lebih dingin kalau pakai kipas kayak gitu. Kalau bisa sih pakai AC, tapi aku nggak ada AC dan pakainya kipas angin. Tapi ya kita kayak berdoa aja yang banyak, sama jangan, yaitu tadi sih, jangan ngarahin kipasnya ke bayi langsung. Terus yang selanjutnya, pakai popok sekali pakai sepanjang hari. Emang sih popok sekali pakai itu enak banget ya, nggak bikin repot, terus nggak gitu bayinya juga terlihat bersih, pipis dan pupnya nggak kemana-mana. Tapi kalau dipakein sepanjang hari itu nanti malah menyebabkan bayinya jadi iritasi, kulitnya ruam, dan malah menyebabkan infeksi. Solusinya ya gimana? Oke sih, emang ada ya popok sekali pakai yang katanya bisa nyerap pipis 10 jam, bisa nyerap pipis hingga sekian gelas, bisa nyerap pipis, pokoknya gitulah bla 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 iklannya kayak gitu. Tapi kalau bisa sih kita nggak ngikutin iklan ya. Oke sih, popok sekali pakai memang bisa nyerap 10 jam atau bisa nyerap pipis yang segitu berapa kali pipis, tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 4 jam itu harus diganti popoknya. Soalnya kan itu lembab ya, dan itu kan nampung pipis dan itu kotoran gitu loh. Jadi kalau dia kotoran itu kontak terus dengan kulit si bayi, ini akan menyebabkan infeksi atau malah menyebabkan kulit bayi iritasi dan ruam popok seperti itu. Apalagi kalau bayinya BAB, pup, itu udah langsung aja dibersihkan, meskipun kayak baru ganti popok sekali pakai ternyata udah pup, ya udah langsung aja buang. Kayak jangan ya sayang nih, kayak ini kan baru ganti, masa langsung, ini kan baru ganti, maksudnya ganti yang baru, masa harus langsung diganti lagi karena dia pup? Ya iyalah, soalnya kan pup itu banyak sekali bakterinya, jadi banyak sekali bakterinya, dan itu nanti kalau dikhawatirkan itu malah justru makin berbahaya. Soalnya kan bisa jadi nanti bakterinya tuh masuk ke area kelamin, atau nggak gitu masuk ke lipatan-lipatan daerah kelamin, itu nanti malah menyebabkan bahaya. Jadi kalau bayinya pup, ya udah langsung aja ganti. Jadi kan mending kita ini ya ganti, keluar uang untuk ganti popok sekali pakai secara berkala daripada nanti kita keluar uang untuk ngobatin bayinya. Jadi tuh keluarnya kan lebih banyak kan. Jadi mending dijaga aja, karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Kalau anak saya sih saya pakai Enclody yang popok kain itu. Jadi sebelum 4 jam udah langsung saya ganti. Kan emang kain ya, jadi bahan kimianya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya udah 4 jam atau udah bau pesing banget, apalagi kalau dia pup, ya udahlah langsung diganti aja, dicuci, besoknya dipakai lagi, udah. Jadi hemat uang, terus kemudian kulit bayinya sehat dan ramah lingkungan, itu yang pasti. Soalnya kan kalau popok sekali pakai pasti dibuang kan. Nah, material untuk pembuatan popok sekali pakai itu dari plastik. Kalau dari plastik berjuta-juta tahun belum bisa terurai, dan itu malah mencemari lingkungan. Terus sebaiknya kita hindarin. Ini yang selanjutnya, yang ke berapa nih? 2, 3, 4. Yang keempat adalah nyusuin bayi sampai bayinya ketiduran tanpa sendawa. Jadi kalau nyusuin bayi itu sebaiknya pakai posisi duduk, kemudian bayinya agak ditegakkan gitu ya, biar nggak rumoh. Terus kemudian kalau sudah nyusu ditaruh di punggung, kita tepuk-tepuk sama kita elus-elus punggungnya biar dia sendawa, baru kita tidurkan. Kalau bayinya habis nyusu langsung ditidurkan itu tanpa disendawakan. Kadang kan kalau bayi nyusu itu langsung tidur gitu ya. Nah, kalau tanpa disendawakan ini malah menyebabkan bayinya bisa kembung, atau nggak gitu bayinya bisa gumoh. Kesalahan lagi yang saat nyusuin itu kita nyusuinnya sambil tiduran. Biasanya kan enak tuh. Kalau saya bayinya kayak rewel gitu ya, terus sayanya tiduran kemudian sambil nyusuin, itu sebenarnya enak banget, karena kalau bayinya tidur kita udah langsung ketiduran, atau nggak gitu bayinya belum tidur kita udah langsung tidur, pasti enak banget kan. Soalnya kadang semalam kan begadang atau nggak itu udah capek, nyusuin bayi sambil tiduran emang enak sih, kayak gitu tuh posisi enak banget, saya juga ngalamin. Tapi kalau kita nyusuin bayi sambil tiduran itu nanti dikhawatirkan bayi kan gerak-gerak terus tuh. Kadang kalau pas kitanya udah tertidur, mungkin puting susunya ini nggak lagi ada di mulut tapi mungkin ke hidung dan asinya mancur. Nah itu nanti malah bikin asinya masuk ke hidung, atau nggak gitu biasanya kan bayi kalau nyusu kan suka dilepas-lepas tuh. Nah kalau pas dilepas asinya mancur, muncrat, kemudian netes ke sini, akhirnya masuk telinga, tuh bahaya banget. Atau nggak gitu kita nyusuin bayi terus belepotan ke pipi-pipinya, itu nanti juga malah bahaya.
Tapi yang paling berbahaya banget itu kalau bayinya udah tidur, kitanya juga ketiduran terus tertindih. Nah ini bahaya banget. Terus atau nggak gitu, kalau bayinya tidur abis nyusu banyak nggak kita sendawakan, karena kan kita kayak sayang gitu ya abis nyusuin bayinya tidur. Kalau kita posisinya kita rubah mau disendawakan, itu nanti bayinya bangun, jadi kayak sayang gitu kan. Nah padahal itu bahaya banget kalau nggak disendawakan, bisa bikin bayi gumok, kolik, atau nggak gitu yang pasti bikin dia kembung. Kalau dia kembung dia rewel pasti gitu. Jadi kayak sebaiknya tuh mending posisi nyusunya kita duduk, kemudian bayinya agak ditegakkan biar bayinya nggak gumoh. Kayak bayi udah teler ya, udah mabuk ASI, udah langsung sendawakan aja. Kalau nggak gitu, terus kalau udah sendawa bentar doang kok, terus kalau udah sendawa ditidurin, udah beres. Sebaiknya sih kayak gitu, cuman kayak prakteknya susah banget gitu ya. Yang selanjutnya itu yang kelima, mengguncang tubuh bayi saat menangis. Ini sering sih saya lakuin, ya masih sering sih, tapi kayak sebaiknya dihindari. Saya juga sedang berusaha untuk menghindari. Jadi kalau bayi nangis banget, nangis yang nggak mau nyusu, nangis yang abis pupuknya diganti masih nangis, itu kan kita bingung ya, ini bayi kenapa sih nangis gitu. Akhirnya kita guncang, kita guncang kayak gini dengan guncangan yang keras, nggak tahu berapa skala Richter. Akhirnya bayinya diem. Emang sih bikin bayi diem, tapi kita nggak tahu organ bayi di dalam tubuhnya ini kan masih kayak ringkih gitu ya. Nah kalau kita guncangnya terlalu berlebihan, bisa jadi nanti kayak organ-organnya ini nanti jadi bahaya gitulah, pokoknya bahaya. Nah apalagi kalau bayinya habis nyusu terus masih nangis aja nggak mau tidur, kita guncang kayak gini. Nah perutnya itu nanti akan bergoyang-goyang, malah nanti jadi muntah atau nggak gitu kumur. Jadi mending sebaiknya gendong bayinya jangan diguncang yang berlebihan ya, guncang sayang gitu ya, kayak ditimang sayang, atau nggak gitu diajak jalan tanpa diguncang kayak gini, itu bikin bayi juga makin rileks kok kayak gitu. Terus yang selanjutnya, membiarkan bayi tidur lama. Kalau bayinya tidur lama kita seneng ya, soalnya kita bisa ngapa-ngapain, misalnya kayak bisa nyuci, bisa ngepel, bisa masak, pokoknya bisa melakukan pekerjaan rumah ya nggak ada habisnya itu kalau bayinya tidur. Karena bayi tidur itu sebenarnya golden time untuk ibunya, biar ibunya bisa me time atau nggak gitu menyelesaikan pekerjaan rumah, atau nggak gitu ibunya juga istirahat sendiri juga boleh. Tapi kalau bayinya tidur lama, kadang ada bayi itu yang dia kayak belum bisa merasakan sensasi dia lapar atau haus, jadi kayak udah tidur aja gitu berjam-jam. Padahal bayi itu harusnya, apalagi yang bayi banget ya, itu harusnya dia nyusu 1-2 jam sekali. Apalagi yang bayi banget yang di bawah 1 bulan itu dia harus nyusu 1-2 jam sekali. Kalau agak gedean nggak apa-apa lah tidur 3 jam ya, 2-3 jam gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bayinya tidur lama banget sampai 5 jam sampai 6 jam atau pokoknya di atasnya 4-5 jam gitu, itu harus segera dibangunkan. Meskipun dia nggak bangun ya kayak kita ambil aja, dia pasti akan bangun dan tergerak-gerak, udah langsung susuin. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti bayinya jadi dehidrasi, bayinya kelaparan. Kadang kalau bayinya udah dehidrasi dan udah kelaparan, dia pas bangun itu langsung nangis kenceng banget dan disusuin nggak mau. Nah kalau dia udah nangis banget terus kemudian banyak udara yang masuk tertelan ketika dia nangis, itu bikin bayinya jadi kembung. Atau nggak gitu, kalau bayi udah nangis kemudian dia nyusu, pasti bayinya akan kemungkinan bayi akan keselak atau tersedak itu jadi makin besar. Selain itu kalau bayi nyusunya tuh terlalu kayak bersemangat atau dia lapar banget kan, langsung nyusu aja, dia semangat banget nyusunya, itu justru malah nggak bagus, karena kan perut awalnya kosong banget langsung terisi. Nah ini bisa menyebabkan bayinya jadi lebih mudah untuk kumuh. Jadi mending kalau bayinya tidur ya 4 jam boleh lah, 4 jam boleh biarin tidur. Kalau udah ya kita angkat pelan-pelan, kita susuin kayak gitu. Pasti bayi mau nyusu kok kalau udah durasi tidurnya 3-4 jam, udah lama itu dia pasti mau nyusu. Terus yang ke-6 atau ke-7 ya, nggak tau lah, pokoknya yang selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya itu makein MPASI terlalu dini. Jadi kan program pemerintah itu bilangnya ASI eksklusif 6 bulan. Kadang kita sebagai orang tua di bulan-bulan akhir menjelang 6 bulan itu kadang pertambahan berat bayi itu jadi menurun ya, karena bayi kan sudah mulai banyak aktivitas. Jadi kayak dia tuh pertambahan beratnya jadi lebih sedikit, nggak signifikan kayak waktu bayi banget. Nah kadang tuh orang tua kayak buru-buru, udahlah dikasih ini aja, kasih makan pisang, kasih makan nasi yang dilumatkan atau apalah, pokoknya kasih sampai ASI secepat mungkin, itu biar bayinya cepet gemuk. Ini beneran salah konsep.
Jadi yang bener itu udah biarin ASI eksklusif 6 bulan itu udah cukup, nutrisinya udah cukup banget. Aktivitas bayi di 6 bulan itu juga nggak terlalu banyak kan, dia juga masih belum lari-lari, masih belum bisa belajar jalan atau apa, dia hanya duduk aja. Dan emang sih dia jadi makin banyak butuh energi, tapi nggak perlu, masih belum perlu MPASI itu, kayak ASI aja udah cukup gitu ya. Nah kadang ada orang tua yang kayak buru-buru, ini kok berat badannya nggak naik-naik, ya udahlah kasih bubur itu aja, kasih makanan bayi secepat mungkin biar gemuk gitu. Itu salah ya, karena kan waktu 6 bulan itu saluran pencernaan bayi masih belum sempurna. Kalau dia dipaksa untuk segera dikasih makanan padat atau makanan cair yang agak padat, itu nanti malah jadi bahaya. Terus ada juga ibu-ibu yang pengen, ini nih kayak nggak kuat nih ngasihin bayi sampai 6 bulan, udah kasih sufor aja, kasih susu formula aja. Nah itu sebaiknya juga dihindari ya, karena bayi itu butuh asinya ibu biar dia tuh juga ikatan bonding antara ibu dan bayi itu makin kuat, bayinya juga nutrisinya tercukupi, kualitasnya bagus gitu. Yang selanjutnya mengajak bayi ke tempat ramai. Emang sih kalau punya bayi tuh kayak waktu kita hamil itu kan kayak dilarang kemana-mana gitu ya. Hamil muda dilarang kemana-mana, takut keguguran. Hamil tua dilarang kemana-mana, takut kembrojolan. Terus abis melahirkan nggak boleh kemana-mana, soalnya harus langsung bayi. Nah pada saat bayi udah agak gedean, di atas 3 bulan, kita tuh kayak pengen banget ngajak bayi kemana-mana. Nggak sih, bukan ngajak bayi kemana-mana, tapi kayak ibunya tuh pengen jalan-jalan kemana-mana. Ya emang sih bosen ya di rumah, kayak kita tiap hari berkutat sama ngasuh bayi yang sekarang nyuci, nidurin bayi, bayi nangis, kemudian ngurusin popoknya, ini macem-macem. Pokoknya itu kan bosen. Kadang kita tuh pengen ngajakin dia, atau nggak gitu ibunya pengen main gitu ya, kemana gitu ya, ke tempat ramai. Nah ini bahaya banget, soalnya di tempat ramai itu kita nggak tahu kan ada banyak bakteri, jamur, virus yang bisa menyebabkan penyakit. Bayi itu sistem imunnya masih rendah banget, masih belum bagus. Jadi kalau dibawa ke tempat ramai terus ada infeksi masuk, bayinya jadi sakit, jadi mudah sakit. Atau nggak gitu kalau kita pergi ke rumah saudara misalnya ya, kita pengen nunjukin nih bayiku udah bisa gini ke rumah saudara gitu ya, ternyata sama saudara tuh diciumin seluruh badan, cium sana sini semuanya dicium. Nah kita kan nggak tahu orang itu bersih enggak, orang itu terkena sakit enggak, meskipun hanya flu sama batuk atau panu, itu kan bisa nularin ke bayi. Jadi mending kurangin deh ngajak bayi untuk bepergian ke tempat ramai sampai dia beneran gede, sampai dia bisa sistem imunnya bagus dulu gitu. Emang sih tapi itu susah, soalnya aku juga iya. Ini bayi saya belum umur 3 bulan udah sering perjalanan Jombang Surabaya pakai mobil. Jadi ya gimana dong, soalnya emang harus sih. Tapi alhamdulillah selama ini baik-baik aja. Tapi kalau bisa ya diusahakan untuk dikurangin. Atau memang kalau terpaksa harus, ya kalau bisa pakai kendaraan pribadi yang nggak campur sama orang-orang banyak kayak gitu. Itu aja ya, saya sharing pengalaman saya terkait kesalahan-kesalahan dalam mengasuh bayi yang mungkin kita sadari atau nggak kita sadari. Semoga ini bermanfaat, semoga ini juga bisa menjadi kayak contoh buat ibu-ibu. Jangan ngelakuin apa yang sudah saya lakukan, apa yang itu emang salah dan seharusnya nggak dilakukan, ya jangan dilakuin kayak gitu. Ini untuk kebaikan bayi kita semua kok gitu. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.